Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 9 kali 6 dengan AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Di sini yang pertama kali tentunya kita akan melakukan setting pembuatan layer beserta settingan unit dan OSNAP. Tetapi di sini saya sudah membuat layer terlebih dahulu dan menyeting unit dan OSNAP-nya agar video ini tidak memakan durasi yang terlalu panjang. Apabila Anda ingin mengetahui cara membuat layer dan mengatur unit serta OSNAP, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nah, ini adalah video saya sebelumnya yang membahas mengenai cara membuat layer dan pengaturan unit serta OSNAP untuk menggambar denah rumah. Oke, kita kembali ke AutoCAD-nya. Langkah selanjutnya setelah kita membuat layer dan mengatur unit serta OSNAP, kita pastikan kita memilih layer garis as ini karena kita akan membuat garis as. Lalu kita tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sembarang tempat, misal di sini, lalu tarik ke sembarang arah, misal seperti ini. Lalu masukkan ukuran 900, lalu tekan koma, masukkan lagi angka 600, lalu tekan enter. Nah, di sini saya memakai skala 1:100, artinya yang lebarnya 900 tadi sama dengan 9 meter dan panjangnya 600 tadi sama dengan 6 meter. Oke, setelah itu kita akan memisahkan garis ini, kita klik garisnya, lalu tekan perintah X pada keyboard, lalu tekan enter. Oke, coba kita klik lagi, maka garis terpisah. Ketika kita mengklik satu garis, maka garis lainnya tidak ikut terseleksi. Lalu tekan escape. Setelah itu kita akan membuat offset garis as atau menggandakan garis untuk membuat bentuk ruang melalui garis as ini. Tekan perintah O pada keyboard, lalu tekan enter. Masukkan angka 200, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik. Setelah itu, tekan lagi enter pada keyboard, lalu tekan enter sekali lagi, masukkan ukuran 400 seperti ini, lalu tekan enter. Kita klik di garis ini, lalu arahkan ke samping kanan seperti ini, lalu klik lagi seperti ini. Lalu tekan enter lagi pada keyboard dan tekan enter sekali lagi. Masukkan ukuran 250 seperti ini, lalu tekan enter. Klik di garis ini, arahkan ke bawah, lalu klik lagi di garis ini, arahkan lagi ke bawah, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi pada keyboard, lalu tekan enter sekali lagi, masukkan angka 150, lalu tekan enter. Kita klik di garis ini, arahkan ke bawah, klik di sini. Setelah itu tekan lagi enter pada keyboard, lalu tekan enter sekali lagi, masukkan angka 200, lalu tekan enter. Kita klik di garis ini, arahkan ke bagian bawah seperti ini. Lalu kita klik di sini. Setelah itu tekan enter. Oke, di sini kita tinggal memotong garis untuk membuat ruangan. Tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Kita bisa mengklik untuk memotong garis yang ingin dihilangkan. Kita misal garis ini tinggal diklik seperti ini, maka garis akan hilang. Begitu juga dengan garis lainnya yang ingin dihilangkan. Nah, ini kita klik lagi. Setelah itu, ini juga kita klik. Lalu ini juga. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu, ini juga kita klik untuk menghilangkan garisnya. Setelah itu,
Hmm, kita tekan enter terlebih dahulu. Kita cek ukurannya, tekan DIM, lalu tekan enter untuk mengecek ukuran. Kalau dari sini kemari 200, tekan enter dulu, lalu tekan enter lagi. Kalau dari sini kemari 300, nah ini sudah tepat. Artinya di sini harus kita gandakan garis lagi, tekan perintah O pada keyboard lalu tekan enter, masukkan angka 300 lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini lalu klik, lalu tekan enter. Setelah itu kita bisa menekan perintah TR pada keyboard lagi, tekan enter 2 kali. Ini garis tidak terpakai, kita potong atau klik di sini untuk menghilangkannya seperti ini. Begitu juga yang ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu, ini juga kita klik, lalu tekan enter. Nah, beginilah kurang lebih ruangannya sudah kita bentuk. Kita coba ukur lagi, tekan DIM, lalu tekan enter. Kita pastikan apakah dari sini ke sini 2,5. Oke, oke, sudah tepat. Lalu tekan enter lagi, enter lagi. Oke, ini juga 250 atau sama dengan 2,5 meter dalam skala 1:100. Begitu juga dengan ini kita cek apakah 1 atau 100. Oke, sudah tepat. Ini apakah 3 dari sini ke sini 3 meter. Oke, sudah. Setelah itu kita coba cek yang ini apakah 2,5. Oke, sudah tepat. Lalu ini apakah 1,5. Oke, sudah tepat. Lalu dari sini ke sini apakah 4? Oke, sudah tepat. Nah, ini sudah selesai kita membuat garis as untuk eh, denah rumahnya. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat kolom. Pilih layer kolom. Ini, pilih kolom, lalu kita buat kolomnya, tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter, lalu kita klik di sembarang tempat, lalu tarik ke sembarang arah, masukkan ukuran 15, lalu tekan koma, lalu masukkan lagi ukuran 15, lalu tekan enter. Oke, ini kolomnya kita copy kemari. Kita move saja, tekan M, enter. Kita move atau pindahkan, klik di tengahnya, lalu kita taruh di sini, di sudut as ini. Setelah itu kita tinggal membuat kolom di tiap ruangan, membuat kolom di tiap sudut garis as. Oke, ini bisa kita copy, klik ini lalu tekan CO, enter. Kita klik di sini, lalu klik di sini, di sini, di sini. Setelah itu di sini lagi, lalu klik di sini. Setelah itu di sini, lalu di sini, di sini, lalu di sini juga, di sini juga, lalu di sini, di sini. Setelah itu di sini, lalu di sini. Oke, ini kolom sudah kita tempatkan, lalu tekan escape. Setelah itu kita akan membuat dinding. Untuk membuat dinding, kita bisa menggunakan perintah RS. Kita untuk membuat dinding, kita pilih layar dinding terlebih dahulu. Klik layar dinding, lalu tekan perintah REC, lalu tekan enter.
Selanjutnya kita klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini, lalu kita klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, kita klik di sini, tarik ke bawah, lalu kita klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kiri, kita klik di sini. Lalu tekan enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke bagian atas, kita klik di sini. Begitu juga untuk dinding bagian dalamnya, sama juga tinggal kita buat seperti tadi, tekan enter, klik di sini, klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan kemari, dan kita klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, ini kita klik, arahkan ke bagian bawah, klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini. Lalu tekan enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke bawah, lalu kita klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke samping, klik di sini, lalu tekan enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke bagian ini, kita klik di sini. Oke, kita sudah selesai dalam membuat dinding. Setelah itu ini ada dinding yang ruangan terbuka, ini harus kita potong, tekan perintah TR, lalu tekan enter 2 kali. Nah, untuk dinding yang di sini, ini adalah ruangan terbuka, jadi dindingnya kita potong untuk memberi akses masuk dari ruang ini ke sini. Lalu tekan escape. Setelah itu, kita akan menempatkan layar dan jendela. Pilih terlebih dahulu layar pintu dan jendela. Nah, biasanya di sini kita akan membuat pintu dan jendela terlebih dahulu untuk ditempatkan di denah ini, tetapi di sini saya sudah mempunyai pintu dan jendela yang akan ditempatkan untuk denah rumah. Ini sudah saya buat sebelumnya. Ini saya pindahkan dulu, tekan M, lalu tekan enter, kita arahkan ke dekat denahnya. Nah, ini untuk mempersingkat waktu video ini, maka sengaja pintu dan denah ini tidak saya bahas lagi cara pembuatannya di video ini. Apabila Anda ingin melihat cara membuat pintu dan jendela untuk denah rumah, bisa melihat di video saya sebelumnya, yaitu video yang ini yang berjudul cara membuat pintu dan jendela untuk denah rumah. Oke, jadi agar video ini tidak terlalu panjang, maka langsung saja ini kita sudah mempunyai pintu dan denah yang sudah saya buat dalam blok AutoCAD. Selanjutnya kita tinggal menempatkannya. Oke, kita menempatkan pintu terlebih dahulu. Yang pertama ada pintu seperti ini. Ini kita copy, tekan CO untuk mengcopy, lalu tekan enter. Kita klik di sini, lalu kita taruh di pintu bagian depan ini. Kita klik di sini, lalu tekan escape. Setelah itu eh, kita pilih lagi pintu ini, tekan CO, tekan enter untuk lalu kita klik di sini. Setelah itu ini kita taruh di sini, kita klik di sini, lalu ini tekan escape. Setelah itu kita pilih yang ini, klik ini, tekan CO, enter. Kita klik di sini, lalu ini kita klik di sini. Kita tempatkan di sini, lalu tekan escape. Setelah itu ini kita klik yang ini, lalu tekan CO, tekan enter. Kita klik di sini, lalu kita klik di sini. Lalu tekan escape. Setelah itu ada lagi pintu di sini untuk pintu belakang. Kita pilih pintu yang ini. Kita copy, tekan CO, lalu tekan enter. Kita klik di sini, lalu kita tempatkan di sini. Setelah itu tekan escape. Setelah itu ada lagi pintu yang seperti ini. Kita klik, lalu copy, tekan CO, enter.
lalu klik di sini, arahkan kemari, kita taruh di sini. Klik di sini, lalu tekan escape. Oke, setelah itu kita akan memotong pintunya, dinding yang ada di pintu kita potong, tekan TR, lalu tekan enter 2 kali. Nah, ini kita klik di sini, lalu klik di sini untuk memotong garis dinding yang ada di pintu, klik di sini, klik di sini, klik di sini, dan klik di sini. Lalu untuk dinding yang ini adalah dinding teras, ini juga kita potong, dinding bagian dalam teras seperti ini. Oke, setelah itu kita tekan enter. Selanjutnya kita akan menempatkan jendela. Oke, jendela bisa kita tempatkan yang ini, tekan CO, enter, lalu kita pilih, klik di sini, kita taruh dulu jendelanya di sini satu, lalu di sini, di sini, setelah itu di sini, di sini juga. Lalu untuk jendela kamar mandi kita gunakan jendela kecil, ini tekan escape terlebih dahulu. Untuk jendela kamar mandi kita gunakan jendela ini, tekan CO untuk mengcopy, lalu tekan enter. Kita taruh dulu di sini, lalu tekan escape. Nah, ini jendelanya agar mempunyai titik tengah harus kita buat ulang garis as ini kalau kita klik midpoint atau garis tengahnya hanya satu, yaitu di bagian ini. Sedangkan di sini juga perlu midpoint agar presisi. Begitu juga di sisi lainnya, ini midpointnya ini di sini. Tidak di tengah, seharusnya di sini satu, di sini satu. Begitu juga dengan yang ini, di sini seharusnya ke sini lagi. Oke, ini kita buat ulang garisnya, kita hapus dulu garis dasarnya, pilih layar garis as. Setelah itu tekan perintah TR, tekan enter 2 kali untuk memotong garis ini. Klik di sini, klik di setiap garis yang ada kita tempatkan jendelanya. Oke, sudah seperti ini, lalu tekan enter. Setelah itu tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, kita klik di sini, lalu tekan enter. Tekan enter lagi, kita klik di sini, klik di sini, tekan enter lagi, lalu tekan enter lagi, kita klik di sini, arahkan kembali dan klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, kita klik di sini, lalu tekan enter. Lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, kita klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan lagi seperti ini, klik di sini, lalu tekan enter. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dicek. Nih, kita klik satu garis, maka ini ada garis tengah atau midpointnya. Begitu juga dengan ini. Nah, ini ada garis titik tengah. Begitu juga yang ini. Di sini titik tengahnya, dan untuk garis-garis lain sama juga. Jadi di sini ini adalah titik tengah untuk panduan menempatkan jendela. Ini tinggal kita pindahkan, seleksi, lalu tekan M, enter. Klik di sini, pilih midpointnya. Nah, ini dia midpointnya, klik di sini. Ya, sudah tepat di tengah. Begitu juga dengan yang lain, tekan M, lalu tekan enter untuk memindahkan. Klik di tengahnya, cari titik tengah garis as ini, yaitu di sini, midpoint, klik di sini. Begitu juga dengan jendela lainnya, sama juga. Ini sama juga kita pindahkan berdasarkan acuan titik tengah midpoint ini. Tekan M, enter. Klik di tengahnya, cari midpoint. Ini, klik di sini, lalu sama juga dengan yang lainnya seperti ini. Dia midpoint.
Setelah itu ini juga seleksi, tekan M, enter, klik di tengah, cari midpoint yaitu ini, klik di sini. Oke, ini kita sudah selesai menempatkan pintu dan jendelanya. Oke, ini tidak diperlukan lagi, bisa kita hapus. Setelah itu eh, kita akan membuat garis bantu. Untuk membuat dimensi, pilih layar garis bantu, lalu tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik, eh, saya tekan escape terlebih dahulu. Sepertinya ini dinding ini terlalu panjang. Ini kita coba buat sampai ke sini. Kita tarik ini ke sini, klik di sini. Oke, sudah seperti ini. Barulah ini kita pastikan layar sudah di layar garis bantu ini. Lalu tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian atas, pastikan garis lurus, masukkan angka 50, lalu tekan enter dua kali, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kiri, masukkan angka 50, lalu tekan enter dua kali seperti ini. Oke, setelah itu untuk sudut-sudut lainnya sama juga kita buat eh, seperti tadi, seperti ini. Tekan enter lagi karena perintah rectangle atau RSC masih bekerja. Tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian atas, masukkan angka 50, lalu tekan enter dua kali. Tekan enter lagi, klik di sini, masukkan angka 50, tekan enter dua kali. Begitu juga di sudut ini sama juga, tekan enter. Kita buat garis seperti tadi. Oke, setelah itu ini kita copy lagi garisnya. Tekan CO, enter. Ini kita klik di sini. Oke, setelah itu kita klik di sini, lalu tekan escape, lalu yang ini lagi kita copy, CO, enter, klik di sini, arahkan ke sini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu kita klik di sini, tekan CO, enter, klik di sini, klik di sini, lalu tekan escape. Oke, sudah seperti ini. Bagian ini juga tekan CO, enter, klik di sini, klik di sini, lalu di sini juga. Oke, lalu tekan escape. Selanjutnya ini kita titikkan juga satu lagi garis di sini. Oh, ini tidak perlu, sudah ada di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat dimensinya. Pilih layar dimensi, lalu tekan perintah key dim pada keyboard seperti ini, lalu tekan enter. Kita seleksi garisnya seperti ini, lalu tekan enter. Arahkan ke atas kira kurang lebih sepanjang garis bantu tadi. Nah, sudah seperti ini, sudah tampak dimensinya. Setelah itu tekan enter lagi, sama juga untuk bidang yang ini, kita seleksi garis bantu yang ini. Sudah seperti ini, lalu tekan enter, tarik garis ke bawah sepanjang kurang lebih sepanjang garis bantu, misal sepanjang ini. Maka sudah tampak juga seperti ini garisnya. Lalu tekan enter lagi, begitu juga yang di samping ini kita seleksi garis bantunya. Lalu tekan enter, tarik ke arah samping sepanjang garis bantu ini, kurang lebih seperti ini. Setelah itu sama juga yang di samping kiri, tekan enter lagi. Kita seleksi ini, klik seperti ini, lalu tekan enter. Lalu klik di sini. Oke, setelah itu tekan perintah DIM pada keyboard, lalu tekan enter. Kita
klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik di sini, tarik seperti ini, lalu klik di sini, lalu setelah itu klik di sini, klik di sini, arahkan ke atas, klik di sini, lalu tekan escape. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Sesudah itu kita akan membuat arsiran terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya umumnya sebelum kita menaruh dimensi ini, kita sebenarnya akan men-setting dimensi dulu dengan menekan D lalu tekan enter di kotak dimension style manager ini. Tetapi di sini saya tidak membahas lagi cara men-setting dimensi dan teks ini karena saya sudah men-settingnya terlebih dahulu agar video ini durasinya tidak terlalu lama. Nah, apabila Anda ingin mengetahui cara men-setting dimensi dan teks stylenya, Anda bisa melihat video saya yang ini, cara mengatur dimensi dan teks style untuk menggambar denah rumah. Oke, setelah itu kita tempatkan teks lagi. Kita pilih layer teks seperti ini, klik di sini di layer teks. Setelah itu kita taruh buat teks terlebih dahulu, tekan perintah T pada keyboard lalu tekan enter. Kita klik di sini. Ini kita buat misal teks seperti ini lalu klik seleksi, pilih yang tengah ini, klik di sini. Lalu klik di luar kotaknya, lalu ini tinggal kita copy di tiap ruang, tekan CO, enter. Untuk mengkopinya kita klik di sini, lalu klik di sini, lalu kita klik di sini, lalu di sini juga, di sini dan di sini. Oke, selanjutnya tekan escape, lalu kita bisa mengedit teksnya, tekan perintah ED untuk mengedit teks, lalu tekan enter, lalu klik teks yang ingin diedit. Setelah itu seleksi seperti ini, lalu tinggal mengganti teksnya ini adalah trust, jadi kita ketik trust di keyboard seperti ini, lalu klik di luar kotak. Sama juga caranya di teks lainnya. Tinggal diklik, seleksi, ganti tulisannya menjadi ini ruang tamu. Setelah itu klik di luar kotak, lalu klik lagi teks lainnya. Ini adalah kamar tidur satu. Oh, kamar tidur satu, lalu klik di luar kotaknya. Lalu ini klik lagi, ini kamar tidur 2, kamar tidur 2, lalu klik di luar kotaknya. Selanjutnya ini kamar tidur 3. Selanjutnya klik di luar kotaknya lagi, lalu kita klik yang ini. Ini adalah di sini dapur. Lalu klik di luar kotaknya. Setelah itu ini klik yang ini, lalu ini adalah ruang keluarga. Setelah itu klik di luar kotaknya, lalu klik di sini, lalu seleksi ini adalah kamar mandi atau WC. Kita singkat saja KM garis miring WC. Lalu klik di luar kotaknya. Oke, lalu tekan escape. Nah, ini sudah selesai semua kita memberi teksnya. Selanjutnya kita akan membuat arsiran. Untuk membuat arsiran, kita akan membuat arsiran terlebih dahulu pada kolom. Pilih layer kolom seperti ini. Setelah itu kita nonaktifkan terlebih dahulu layer garis as, klik di sini. Lalu dimensi, klik di sini dan garis bantu, klik di sini. Oke, setelah itu klik di sini. Kita tinggal memberi arsiran, tekan perintah H pada keyboard lalu tekan enter. Maka di tab atas ini muncul tab Hedge Creation seperti ini. Pilih jenis arsiran solid, klik solid, lalu
Apabila tidak muncul jenis arsiran solid di sini, bisa diklik segitiga bawah ini, klik di sini, bisa dipilih di sini jenis-jenis arsirannya, tinggal dicari yang solid. Ini solid, klik ini. Setelah itu tinggal diklik saja seperti ini di bagian kolomnya, klik di sini, lalu klik di sini. Begitu juga dengan kolom-kolom lainnya, tinggal diklik-klik saja untuk memberi arsiran pada kolom ini. Oke, ini di sini satu lagi. Ini kalau sudah selesai, tekan escape pada keyboard. Setelah itu kita pilih layar dinding. Pilih layar dinding, kita akan memberi arsiran pada dinding. Tekan perintah H lagi lalu tekan enter. Muncul tab Head Creation, pilih jenis arsiran yang ANSI 32, klik ini ANSI 32. Apabila tidak muncul ANSI 32, bisa diklik di tanda panah ke bawah ini, klik di sini, bisa dicari di sini jenis arsirannya dan pastikan kita memilih yang ANSI 32, pilih ANSI 32. Untuk scale-nya ini tetap satu seperti ini. Lalu tinggal diklik pada dindingnya, klik di sini, klik di sini. Oke, tinggal diklik pada dinding yang memerlukan arsiran sampai selesai. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita sudah memberi arsiran pada dinding, lalu tekan escape. Selanjutnya di sini sama juga. Ini teras juga kita beri arsiran. Layernya masih pada layar dinding seperti ini. Karena teras ini bagiannya sama dengan bagian dinding. Kita tekan perintah H lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Muncul lagi tab Hedge Creation. Lalu di sini pilih yang jenis arsiran angel, klik angel ini. Kalau tidak muncul arsiran jenis angel, bisa diklik di titik di bawah ini, di tanda panah ke bawah kecil ini, klik di sini, maka pilih yang angel. Di sini banyak jenis arsirannya ini. Tinggal kita cari yang angel, yaitu ini dia arsiran jenis angel. Setelah itu ini untuk skalanya saya buat menjadi 4, lalu tekan enter. Kita coba apakah ini sudah pas 4 kurang lebih seperti ini, klik di sini. Oke, lalu tekan escape. Oke, ini sudah selesai kita buat arsirannya. Langkah selanjutnya kita hidupkan lagi layar yang kita nonaktifkan tadi, tinggal diklik pada bagian lampunya itu layar dimensi, garis as, dan untuk garis bantunya tetap kita nonaktifkan karena tidak kita pakai. Oke, kalau sudah kita klik di sini, lalu ini kita review secara singkat. Ini kita tutup saja agar tidak mengganggu tampilan. Tekan Z, enter, tekan E, enter untuk menzoom ukuran penuh gambar seperti ini. Nah, ini yang pertama di bagian depan ada teras dengan ukuran 3x1, ini dia. Lalu selanjutnya ada kamar tidur kamar tidur 1. Ini untuk ukurannya adalah 3x2,5. Begitu juga dengan kamar tidur 2, ukurnya sama 3x2,5. Lalu ada ruang tamu dengan ukuran juga ini 3x2,5. Lalu ada kamar tidur yang ketiga dengan ukuran sama juga, yaitu 3x2,5. Lalu di sini
ada ruang keluarga dengan ukuran kalau di arah dari sini ke sini dia 6 meter, lalu eh, untuk panjangnya kalau dari arah sini ke sini 2 kali 1,5 dikurangi dengan ukuran kamar mandi yaitu 1,5 kali 2. Lalu eh, selanjutnya untuk panjang keseluruhan bangunan ini adalah 6 meter dan lebarnya 9 meter. Jadi beginilah denah ukuran 9 kali 6. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.